Sekarang kita coba langkah yang ketiga untuk mendeteksi outlier, yaitu menggunakan Z-score. Caranya adalah dengan analyze, lalu pilih deskriptif statistik, dan pilih deskriptif. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini ya di laptop masing-masing. Nah, karena kita mau mengeluarkan Z-score dari umur dan jumlah tablet, maka kita bisa pilih umur, lalu kita keluarkan nilai Z-score-nya atau bisa sekaligus. Seperti ini. Nah, untuk menampilkan Z-score, berarti kita checklist kotak ini, save standardized values as variable. Oke. Nah, di sini muncul Z-score-nya umur dan Z-score-nya jumlah tablet. Jadi maksudnya di sini adalah kalau umurnya 18, maka kalau kita terjemahkan dalam bentuk Z-score atau dalam bentuk Z-score itu angkanya adalah minus 1,72 sekian-sekian. Nah, 1,72 sekian-sekian itu karena distribusi datanya seperti ini gitu. Jadi tergantung dari data yang kita kumpulkan di sini. Lalu kalau untuk Z-score-nya jumlah tablet, kalau jumlah tabletnya 5, Z-score-nya itu sama dengan 0,64627. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat mana yang outlier dan mana yang tidak gitu. Caranya kita harus punya cut-off point atau batasan apa yang disebut outlier, apa yang tidak berdasarkan Z-score. Kalau dari penjelasan sebelumnya, outlier itu ketika dia kurang dari nilai Z-score-nya itu kurang dari minus 3,29 atau lebih dari plus 3,29. Nah, untuk mengetahui itu, ini kan di sini urutannya acak. Kita tidak bisa dengan mudah melihat mana yang kurang dari atau lebih dari Z-score tersebut gitu. Berarti caranya kita harus urutkan dengan cara big data, short cases, lalu yang kita keluarkan Z-score-nya ya, bukan umurnya, tapi Z-score-nya. Kalau kita mau dari umur dulu, lalu ascending, oke. Nah, berarti kita keluarkan dari yang jumlahnya Z-score-nya paling kecil ke yang paling besar. Paling kecil kalau untuk Z-score-nya umur itu minus 1,72, berarti nggak ada outlier ya, karena outlier itu kalau dia kurang dari minus 3,29. Nah, yang paling besar 3,46. Nah, berarti ini outlier, ada satu yang umurnya 89. Nah, berarti kita coba kalau yang untuk Z-score jumlah tablet. Kita urutkan dulu data, short cases, terus kita pilih Z-score jumlah tablet. Sending, oke. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan yang paling kecil adalah minus 0,6. Berarti kalau tadi cut-off point-nya minus 3,29, nggak ada outlier ya di batas bawahnya, tapi coba kita cek batas atasnya, ternyata ada yang lebih dari plus 3,29, yaitu yang jumlah tabletnya 130 dan 200 gitu. Nah, berarti di umur ada satu yang outlier, di jumlah tablet ada dua yang outlier. Kalau kita bandingkan dengan tadi box plot, ternyata hasilnya berbeda ya. Coba kita kembali ke box plot. Nah, di sini kalau umur sama-sama memang hanya satu. Lalu kalau untuk yang jumlah tablet di sini yang berbeda. Kalau di jumlah tablet ternyata di sini dia mendeteksi ada 4 observasi yang nilainya di bawah batas bawahnya gitu. Jadi outlier yang di bawah ada 4, sementara yang outlier yang ekstrim itu tandanya asterik atau bintang itu ada 2 gitu. Nah, sementara yang kalau kita pakai Z-score ya cuma 2 ini yang terdeteksi, yang ini tidak gitu. Kenapa berbeda? Karena bisa jadi cut off point-nya kita membuat Z-score-nya itu juga berbeda, karena ada yang pakai cut off point di 2,5, ada yang 2,7,
Sementara yang tadi kita itu 3,29 gitu ya. Pasti hasilnya akan berbeda. Nah, batas mana yang benar ya sebenarnya apa ya tergantung kesepakatan juga gitu. Coba didiskusikan dengan pembimbingnya atau supervisornya. Karena memang tiap pendapat itu berbeda-beda karena mereka juga punya justifikasi masing-masing juga gitu. Kenapa alasannya seperti ini dan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita cek setelah kita tahu ada outlier. Nah, caranya adalah pertama kita pastikan dulu apakah ini karena kesalahan entry data atau kesalahan coding atau karena memang murni datanya memang seperti itu. Kalau karena kesalahan entry data, misalkan di sini ada jumlah tabletnya 130, 200, kayaknya nggak mungkin gitu. Bisa jadi ini kayaknya nolnya kelebihan, ini mungkin maksudnya 13 tablet, atau ini adalah 20 tablet gitu. Dan setelah dicek ke kuesioner, ternyata benar memang ada kesalahan entry, ya kita tinggal ganti saja angkanya gitu. Lalu kalau tadi yang umurnya 89, nah tadi ada yang umurnya 89, setelah kita cek misalkan ternyata nggak ada kesalahan entry, memang umurnya benar 89. Nah, coba dimasukkan dulu angka outliernya, hasilnya seperti apa, apakah merubah tujuan penelitian kita ataukah tidak. Kalau tidak, nah ini dia, kalau tidak, ya tetap pertahankan aja angka ini, karena memang angkanya seperti ini adanya. Tapi kalau ternyata hasilnya itu berbeda dengan atau tujuan kita jadi berubah karena ada angka outlier ini atau jadi bias atau segala macam, ya berarti kita harus lakukan perlakuan gitu. Kita berikan treatment, misalkan ada yang dihapus, ada yang diganti, ada yang dilakukan transformasi. Nah, itu juga perlu dikonsultasikan dengan yang lebih paham. Sampai di sini cukup untuk penjelasan outlier. Silakan untuk mahasiswa mempraktekkan di rumah masing-masing karena terbatas waktu kita dengan pertemuan online, belum lagi jika ada kendala teknis. Jadi diharapkan semuanya bisa berlatih dan menggunakan dataset yang sudah diberikan atau data yang lain. Cukup sekian untuk perhatian mahasiswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.